Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru yang ada di seluruh Indonesia. Video ini berisikan ruang kolaborasi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Musirawas. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 terdiri dari Pak Zulhaidir dan Ibu Yuliana. Pada kegiatan ini kami dipandu oleh Ibu Marlina SPD MPD selaku fasilitator dan pengajar praktik Ibu Siti Hartuti SPDI dan Pak Ratri Bella Yunardiantara. Tujuan pembelajaran, CGP dapat melakukan refleksi kolaboratif untuk menganalisis implementasi pembelajaran berdiferensiasi. Skenario kasus 4 SMA. Bu Derena, seorang guru biologi SMA. Bu Derena adalah seorang guru biologi SMA. Ia mengajar murid-murid kelas 10. Adapun tujuan pembelajarannya adalah murid dapat menganalisis berbagai tingkat keanekaragaman hayati di Indonesia beserta ancaman dan pelestariannya. Karena situasi sedang pandemi, Ibu Derena kemudian menggunakan metode flip learning, di mana sebelum pertemuan daring dengan guru, ia meminta murid-muridnya untuk mempelajari dulu materinya. Bu Derena telah menyiapkan paparan tentang materi keanekaragaman hayati yang dapat diakses secara mandiri oleh murid-muridnya. Di dalam paparan itu, Bu Derena menjelaskan tentang konsep kunci dari keanekaragaman hayati dan tingkatannya, keanekaragaman ekosistem, keanekaragaman spesies, keanekaragaman genetika. Ibu Derena juga menyediakan beberapa sumber belajar yang berkaitan dengan wilayah kritis keanekaragaman hayati di Indonesia. Sumber yang ia sediakan misalnya artikel dari koran, video-video dari KHT, WWF Greenpeace yang diambil dari internet. Untuk membantu murid-muridnya belajar mandiri, Ibu Derena menyiapkan beberapa pertanyaan pemandu. Setelah tahapan belajar mandiri, murid-murid kemudian diminta mengikuti kuis tertulis dengan pertanyaan terbuka di mana setiap murid akan diminta untuk memberikan umpan balik terhadap jawaban dua temannya. Ibu Derena memastikan setiap anak mendapatkan umpan balik dari temannya. Ibu Derena lalu meminta murid membuat jurnal refleksi yang harus dilengkapi sebelum mereka masuk ke tahapan pembelajaran sinkron melalui pertemuan Google Meet. Dalam tahap forum diskusi sinkronus, guru memberikan pertanyaan pemantik untuk memulai. Pertanyaan-pertanyaan tersebut diantaranya, tingkat keanekaragaman hayati mana yang paling penting dilindungi terlebih dahulu? Mengapa? Kemudian pertanyaan kedua, kapan terancamnya keanekaragaman hayati ekosistem dapat mengancam keanekaragaman hayati spesies dan genetis? Mengapa? Dan pertanyaan-pertanyaan lain yang dapat memperkaya materi dan pemahaman murid akan konsep. Selama proses diskusi daring, Ibu Derena mengamati jawaban-jawaban murid untuk mengetahui apakah ada miskonsepsi yang dimiliki murid atau apakah ada murid-murid yang tampak belum paham. Di akhir diskusi, Bu Derena memberikan murid tantangan untuk membuat paket info digital yang mengidentifikasi ancaman pada satu lokasi di wilayah Indonesia yang membawa negatif bagi 3 tingkatan keanekaragaman hayati, sekaligus berikut rekomendasi penanganannya. Bu Derena memperkenankan murid memilih sendiri lokasi berdasarkan kasus yang nyata terjadi di Indonesia. Bentuk paket info digital pun bebas sesuai kenyamanan murid, misalnya video singkat, poster digital, situs web, rekaman suara, dan sebagainya. Asalkan semua informasi yang disajikan sesuai dengan rubrik penilaian dan telah didiskusikan bersama. Murid kemudian bekerja secara mandiri berdasarkan tenggat waktu yang telah sediakan. Selama murid-murid bekerja, Bu Derena juga menyediakan slot-slot waktu tertentu untuk bertemu dengan beberapa murid yang berdasarkan hasil penilaiannya masih memerlukan bantuan. Di dalam slot waktu khusus ini, Bu Derena menjelaskan kembali konsep-konsep serta memberikan banyak contoh. Analisis skenario pembelajaran. Pertanyaan nomor 1. Dari skenario pembelajaran yang telah ditelaah,
Apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? 2. Bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar murid? 3. Strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan? 4. Bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? Kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi, yang pertama kesiapan belajar murid, minat belajar murid, dan profil belajar murid. Kemudian cara menentukan kebutuhan belajar murid. Yang pertama, pada tahap awal, Ibu Derena memastikan bahwa ia memahami tujuan pembelajaran yang akan dicapai oleh murid-muridnya. Kemudian, menyiapkan bahan-bahan belajar dan sumber belajar yang sesuai dengan kebutuhan murid-muridnya, seperti artikel koran dan video-video yang terkait dengan materi. Ketiga, menggunakan beberapa pertanyaan pemandu. 4. Mengembangkan kegiatan belajar berjenjang yang terdiri dari belajar mandiri, mengikuti kuis tertulis, dan memberikan umpan balik. Kelima, mengembangkan kegiatan bervariasi, terdiri dari pengamatan, diskusi, penjelasan konsep dengan banyak contoh, membuat jurnal refleksi. 6. Memvariasikan waktu yang digunakan, membuat slot-slot waktu tertentu untuk bertemu bagi murid yang berdasarkan hasil penilaiannya masih memerlukan bantuan. 7. Memberikan kebebasan untuk memilih bentuk produk tugas hasil belajar, bentuk paket info digital sesuai kenyamanan murid, misalkan video singkat, presentasi digital, situs web, rekaman suara, dan sebagainya. Strategi diferensiasi yang digunakan. Yang pertama, diferensiasi konten, menyediakan beberapa sumber belajar yang dikaitkan dengan wilayah kritis keanekaragaman hayati di Indonesia. Sumber yang ia sediakan misalkan artikel dari koran, video-video dari KHT, WWF, Greenpeace yang diambil dari internet. Kemudian memberikan pertanyaan pemantik yang dijawab secara mandiri. Kemudian selanjutnya strategi diferensiasi proses. Memberikan sumber informasi diskusi secara sinkronus, memberikan tugas membuat paket info digital yang beragam, guru menyediakan slot-slot waktu tertentu untuk bertemu dengan beberapa murid yang berdasar hasil penilaiannya masih memerlukan bantuan. Kemudian strategi berdiferensiasi produk, menentukan lokasi penelitian sendiri, membebaskan bentuk informasi digital yang dibuat oleh murid. Kemudian selanjutnya penilaian yang dilakukan. Assessment for learning, terdiri dari pertanyaan pemandu, kuis tertulis, refleksi, memberikan pertanyaan pemantik saat berdiskusi, siswa menjawab pertanyaan guru, menyediakan rubrik penilaian. Assessment as learning, memberikan umpan balik terhadap jawaban teman. Assessment of learning, penilaian pada pembuatan dan hasil paket info digital yang dibuat oleh siswa. Sekian, terima kasih. Demikian, semoga video ini dapat menginspirasi akhir kata. Semoga tergerak, lekas bergerak, dan mari bergerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.